Ke depan ini kebenaran-Mu menuntun kami. Beberapa menit ke depan ini firman Tuhan pimpin kami. Terima kasih untuk kesempatan paling bermartabat dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu sebagai juru bicara kerajaan Allah pada malam ini. Demi nama Yesus Kristus Juru Selamat Tunggal, penebus hidup kami yang agung, kami berdoa dan mau dengar firman Tuhan. Iblis tidak dapat bagian sedikit pun dalam perkara mulia ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lihat kiri kanan, bilang shalom. Sambil senyum, bagus sekali. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Saya Pendeta Didi Markus berterima kasih untuk kesempatan ada di sini. Terima kasih Bapak Pendeta Mokari, terima kasih Kakak Pendeta Yance, terima kasih Adik Pendeta Ari. Ini saya datang dengan saya punya saudara Bapak Gustavola. Beliau yang punya air RO 88 Bapak Gembala dengan tempat cuci mobil. Bapak keluar sini sedikit. Bapak tahu kan? Ya, di depan. Bapak bisa mampir. Ini saya punya saudara. Terima kasih buat kepercayaan. Saya tidak lama-lama berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara karena waktu sudah malam. Tetapi ada beberapa hal penting saya mau kedepankan bagi kita pada malam hari ini. Saya mau bicara buat hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. 5 tahun pekerjaan Tuhan ini sudah bergerak dan 21 tahun rumah tangga pun berjalan. Injil Lukas pasal 17 ayat 10 Alkitab berkata, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kita sebagai hamba Tuhan, saya sudah berkhotbah dari umur 17 tahun 8 bulan. Sejak saya tamat SMA. Saya sudah berkhotbah dari kampung ke kampung, desa ke desa, hingga hari ini saya menerima undangan di 5 benua di dunia ini. Tanggal 12 saya ke Surabaya, 14 saya berangkat. Tadi saya kasih tahu kakak-kakak ada undang saya khotbah. Oke, saya sudah tahu itu April karena saya akan 1 bulan di Amerika nanti. Tanggal 14 Maret saya balik, 14 Februari terbang. Bapak Ibu Saudara-saudara, para pelayan persekutuan doa kita semua, ingat baik-baik, pelayanan pekerjaan Tuhan tidak akan buat kita kaya. Amin. Kita tidak akan dapat apa-apa di situ. Jangan berpikir melayani Tuhan itu supaya dapat kaya, supaya sukses, supaya punya ini punya itu. Jangan. Saya tahu betul bahwa Tuhan memberkati saya di lapangan dalam pelayanan, tapi saya pun bekerja dengan luar biasa di dunia sekuler. Bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah momen, medan di mana kita pertaruhkan bukan saja harta tapi nyawa. Dan Tuhan sudah memperingatkan kita lewat sebuah perumpamaan antara Tuhan dan hamba dengan begitu tegas supaya ke depan bahwa kita tidak bisa mengeluh. Sebab kalau kita mau mengeluh, Tuhan sudah bilang memang kau tidak berguna. Kita berkhotbah orang tersinggung, lalu kita orang maki kita, balas jahat kita, berlaku buruk dengan kita, layani orang pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Besok Anda layani dia tersinggung, dia menyerang Anda, Anda tidak bisa sakit hati karena Anda tidak berguna sama dengan dia. Amen. Kita tidak berguna. Kita ini siapa? Jadi Pak Gembala Ibu, 5 tahun berjalan ini saya ini pimpinan wilayah Indonesia Timur, menggembalakan, memimpin 14 provinsi.
Saya ditawar ke saudara, cuma pikiran saya ke lain sehingga saya tidak terima. Ketika jemaat bergerak menuju ke angka 500, saya serahkan ke istri yang menggembalakan. Karena saya berpikir jabatan ini tidak terlalu penting. Yang penting saya bisa berguna di mana saja, saya bisa pergi dan memberkati. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya perlu sampaikan bahwa dalam 26 tahun pelayanan ini, saya sudah dimaki banyak orang. Saya sudah disumpah banyak orang. Banyak orang sudah sakit hati dengan saya. Banyak orang sudah tersinggung dengan saya. Jadi hari ini yang perlu saya matikan bukan mereka punya mulut. Yang perlu saya matikan adalah jiwa makan puji. Yang perlu kita matikan itu diri kita, supaya kita mampu hidup di antara mereka yang mati. Kita harus mati sebelum mati, supaya kita hidup setelah mati. Dan itu harus kita matikan. Jadi kalau orang cuci maki kita di Facebook, di media, orang bicara, kita dengar orang bicara, ketemu cium dia. Saya cium dia bukan karena dia. Saya cium dia bukan karena saya. Saya cium dia karena Tuhan memerintah. Saya hamba tidak berguna. Kita ini tidak berguna. Kalau hamba Tuhan diukur dari kemampuan dia berbicara di luar sana, banyak orang lulusan public speaking yang berbicara meyakinkan, menguntungkan perusahaan-perusahaan pencakar langit. Mereka lebih meyakinkan dari kita. Kalau itu masalah hidup, maka ada banyak orang bernapas untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau hari ini kita melayani Tuhan sampai ke 5 tahun, saya berjalan 26 tahun, saya tahu bahwa ini bukan perkara yang mudah, tetapi inilah kesempatan kita hidup sebagai orang paling bermartabat di dunia. Karena Pak, dengar, Yesus sudah bilang kita ini hamba tidak berguna, tapi jangan salah. Di hadapan dunia, dia berbicara pada kita bahwa kita orang tidak berguna. Ingat itu. Tapi di hadapan kita dengan dia, ada pesan yang bertolak belakang dengan itu. Dia berbicara menguatkan kita. Ada satu kalimat hebat yang Yesus berkata begini, Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hubungan bilateral antar negara itu bisa rusak hanya masalah penyambutan. Makanya Bapak Ibu, setiap kali ada diplomat atau presiden dari negara lain, maka di bawah daripada pesawat itu, begitu landing, di bawahnya sudah ada presiden negara setempat, dan jalur jalannya karpet merah. Kenapa? Penyambutan itu menyangkut penghargaan yang menghubungkan dua negara. Dan itu bilateral terbangun. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Presiden A bersahabat dengan Presiden B, kedua negara berjalan lancar dalam hubungan. Ingat, itu masalah penghormatan. Dan dengar baik, di bumi ini yang dihormati Bapa, saya tidak buka. Saya tidak pernah baca satu ayat pun bahwa gubernur dihormati Bapa di sorga, apalagi kepala sekolah. Tidak ada ayatnya, silakan baca. Tetapi dia mau bilang begini, barang siapa melayani aku, dihormati Bapa di sorga. Anda dan saya penentu hubungan bilateral antara bumi dengan kerajaan Allah. Kita ini tamu, kita ini orang kehormatan, kita ini orang penting di hadapan Bapa di sorga. Sekalipun dunia tidak menghargai kita karena harga jubah kita, karena harga baju kita, karena model Alkitab kita, karena tambang kita, karena kulit kita, karena jas kita, karena harga dasi kita, karena model sepatu kita, karena lokasi pelayanan kita, dunia tidak menghargai. Tetapi kamu orang kehormatan Bapa di sorga. Amin. Duduklah dengan sebagai orang kehormatan, makanlah sebagai orang kehormatan, pakailah baju yang ada, walaupun itu tambalan sana tambal sini, sebagai orang kehormatan. Melangkahlah walaupun sepatu itu robek, melangkahlah sebagai orang kehormatan. Dan kalau di meja makan itu hanya ada nasi yang sedikit kemudian dipaksakan jadi bubur karena harus bagi satu rumah,
Saya mau bilang, jangan sesali kolekte dan persembahan, tapi makanlah sebagai warga kehormatan, orang kehormatan Bapa di sorga. Amin. Mau marah? Siapa suruh jadi pendeta? Siapa suruh jadi pelayan? Tidak ada yang suruh. Jadi hamba Tuhan tidak bisa dia berdoa, Tuhan kami tidak ada makanan. Pertanyaannya, siapa suruh kau jadi pelayan? Dan siapa suruh kau tidak makan? Sedangkan burung di udara saja itu makan loh. Amin. Tapi dengar, hidup ini bukan untuk makan minum. Kalau hidup hanya untuk berjalan, babi hutan juga jalan. Haleluya. Kalau hidup hanya untuk terbang sana terbang sini, pasiar sana pasiar sini, burung di udara terbang lebih jauh. Kalau hidup hanya untuk tidur, ayam penyakitan tidur lebih nyenyak tanpa ngorok. Kalau hidup hanya untuk makan orang, nyamuk sedot orang pun darah 24 jam tanpa berhenti. Apa beda kita dengan binatang itu? Tidak ada beda. Kalau hidup kita putarannya hanya di situ. Kalau putarannya hanya situ, kita tidak beda dengan binatang. Tapi yang membuat kita beda, kita tahu memanggil Allah sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan kita sebut Dia Yesus. Amin. Itu yang binatang tidak pernah buat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, saya senang dengan saya baca sedikit, saya ingat bertumbuh, bertambah, berdampak. Jadi Pak, gereja ini harus bertumbuh dan harus bertambah dan harus berdampak. Karena hidup hanya satu kali seumur hidup. Saya selalu pikir begitu. Hidup ini satu kali seumur hidup. Kalau satu kali ini kita mati, sudah satu kali ini sudah cukup. Jadi satu kali ini kita pakai di satu kali kesempatan ini. Yang kita tidak tahu, sedangkan hidup ini selangkah dengan maut. Hari ini ada. Bapak Ibu, besok kita ketemu di sini lagi. Lusa ketemu di sini saja. Nanti tiap jam 10 kita ketemu di sini. 10 malam duduk tetap hafal kursi. Posisinya jangan rubah. Tapi saya mau bilang, dalam 1 tahun 2 tahun berlalu, ada orang yang tidak akan duduk lagi. Walaupun jadwal duduknya ada, kursi duduknya ada, karena mati. Dan 50 tahun ke depan sudah ada orang baru yang duduk, kita sudah tidak ada lagi. Apa arti hidup ini? Apa arti punya semua? Apa artinya? Apa kontribusi kita? Apa pengaruh surga? Apakah surga untung dengan kita? Kita yang tidak berguna ini. Kita tidak berguna karena dunia tidak butuh kita. Dunia ini tidak perlu kita, Pak. Anda mau hidup di dunia ini? Mau hidup menyenangkan dunia? Dunia tidak butuh kita. Dunia sekarang tidak butuh orang yang pemalas, tukang mabok, penjahat. Dunia tidak butuh. Sekarang dunia sudah pikir bagaimana manusia bisa pindah ke Mars. Bagaimana sudah bangun teknologi mengurangi populasi bumi. Dunia sudah maju, bergerak jauh. Jadi kalau kita masih keras penjahat, kita tidak dibutuhkan juga. Apalagi mau jadi hamba Tuhan, tidak dibutuhkan juga di dunia ini. Dunia sudah tidak butuh manusia. Di dunia sana, dunia barat, orang sudah berpikir, Anda ke Cina, Anda sudah tidak butuh orang lambat. Peradaban Asia ini sudah maju dari Cina. Sekarang sana sudah robot yang melayani. Kita dulu bisa jadi kirim tenaga kerja. Pak, dalam waktu dekat, ini kalau memang benar isu ini, kita akan tampung, Indonesia akan tampung jutaan orang yang dipulangkan. Orang sudah bergerak pakai robot, Pak. Di Amerika, di Atlanta, itu orang sudah ada rumah sakit yang pakai robot, Pak. Saya sudah bolak-balik Amerika. Itu sudah pakai robot, kita masuk ke dalam robot, langsung periksa, scan, dia scan, MRI, scan, kita ambil dia punya kertas, langsung masuk, tidur, langsung, robot, jantung, pasang, langsung keluar, kirim perawatan. Jadi kalau hidup hanya untuk Anda tidak berpikir sesuatu yang lebih ke depan, kita sudah tidak tinggal.
Bahkan orang sudah berpikir robot sudah diciptakan banyak. Bahkan robot sudah disiapkan juga. Ke depan itu orang sudah berkhotbah tidak butuh pendeta, Pak. Robot. Asal install aplikasi Alkitab, dia sudah butuh Anda kasih masuk judul khotbah, Anda kasih masuk judul sistem. Ini kita kasih masuk judul khotbah bulan ini. Langsung dia print ayatnya yang berhubungan. Analisa teksnya sudah sempurna. Apa yang Anda kasih ke dia, dia akan input itu. Dan dia akan kasih keluar itu. Ke depan sudah maju. Jadi kalau kita hamba Tuhan baru belajar, tidak baca Alkitab, jadi hamba Tuhan, tidak baca Alkitab, modal karunia, nanti robot datang geser. Itu saya perhatikan tuh. Banyak pendeta tuh tidak pernah baca Alkitab. Belum pernah Kejadian sampai Wahyu, belum pernah. Itu bahaya. Bahaya itu. Pak Mokari sudah baca Kejadian sampai Wahyu. Berapa kali, Pak? 12 kali. Oh, Pak Mokari lebih jago dari saya sedikit. Ada yang bilang sama saya, Pak, saya sudah ulang kalau Kejadian sampai Wahyu mah biasa, Pak. Saya sudah tidak tahu seberapa ratus kali. Karena hari ini saya baca Kejadian, nanti minggu depan saya di Wahyu. Bukan itu. Kejadian sampai Wahyu, kau ulur dia. Lewati karena robot itu sekali install dia tahu semuanya. Orang potong rumput di Amerika itu sudah pakai robot, cuci piring pakai robot, Pak. Di restoran itu sudah pakai robot. Jadi kau di dunia sudah tidak berguna, di neraka juga malaikat sampai setan sampai bilang ini kayaknya bikin rame. Di surga sudah tidak ada, di bumi tidak dibutuhkan, di surga ditolak, di neraka setan bilang lebih jahat dari kita yang bikin penuh saja. Terus kita bakar setan di sini, dia datang lagi bikin tambah panas di sini. Semua sudah robot. Saya sudah bolak balik negara-negara ini. Saya banyak hamba Tuhan saya kenal, hanya karena posisi nama tuh susah. Tapi ada beberapa mama pasti pernah sama-sama. Ini saya pernah ketemu. Kalau kakak Ance ini tidak tahu sudah belasan tahun lalu. Saya khotbah di GBS. Kita orang tidak berguna, hanya karena dipakai. Amin. Kebetulan dipakainya itu, ingat. Ini linggis ada di sini nih. Taruh situ dia tidak berguna, Pak. Tapi ada linggis yang kebetulan kok dia hebat. Kok dia kayak terbangsan kan kok kita hanya taruh hebat saja. Begini, ini linggis. Linggis ini besi tua satu tidak berguna, betul? Ada linggis satu besi tua tidak berguna, betul? Tiba-tiba ada rumah pejabat yang selokannya ada gangguan, harus pakai besi gali. Tapi ada satu yang di hutan belantara sana tersedat juga. Ini besi yang satu dipakai kali di sana, yang satu rumah pejabat. Nah, dua besi galing sama-sama tidak berguna. Kebetulan dibutuhkan, dipakai. Jadi kalau saya keliling dunia, memang tidak berguna, tapi kebetulan dapat pegang yang itu. Besi yang itu, bukan besi yang ini. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih pelayanan, tidak bisa. Jangan coba-coba bikin gerakan tambahan. Bilang, jangan bikin gerakan tambahan. Hamba Tuhan itu tidak boleh. Orang jemaat butuh kita. Kalau orang kaya telepon cepat sekali, orang miskin kau bicara salam-salam dan jemaat juga tuh kadang-kadang ada yang ini begini. Nanti robot datang. Robot salam lebih romantis. Robot lebih romantis, dia peluk. Nah, ini kan datang salam dan jemaat, kalau omong dengan orang kaya tuh pegang tangan, oh puji Tuhan. Anak hebat, Tuhan berkati. Orang misinan sana dia. Ini begini Pak Mokari, saya kasih tahu Pak. Tidak berguna di bumi, di surga langsung dicoret lagi, di neraka nanti. Nah, bahaya. Pas ada Pak pernah khotbah sekali di Alor, suami mati. Ya masuk neraka tuh. Lalu tiba-tiba Pak juga pun nama dibaca. Penghuni baru masuk. Neraka juga mau Mokari. Dong lipat Pak di sini. Kau ajar kita panjang lebar, kau ternyata sama dengan kita juga. Tapi sudah. Jangan coba-coba bikin gerakan-gerakan. Stop itu. Mau pelayanan Tuhan pakai kita. Kita ini tidak sempurna. Bapak Ibu juga saya kasih tahu, kalau Anda ke gereja itu cari pendeta yang kudus. Dengar ya. Kalau Anda mau dengar pendeta yang kudus, malam ini Anda datang ke sini. Sebaiknya Anda pergi. Kamu sudah kecewa, kamu sudah salah.
Tapi kalau Anda mau dengar orang yang mengajar Anda belajar sama-sama jatuh bangun bersama, dan dia tulus mengerjakannya, sudah tepat Anda ada beribadah. Amin. Tidak ada pendeta suci itu, tidak. Kalau ada pendeta bilang dia suci, Alkitab sudah tolak dia paling pertama. Barang siapa berkata dia tidak berbuat dosa, dia menipu Tuhan dan dirinya sendiri. Amin. Amin. Terus jadi hamba Tuhan bikin apa sah? Tuhan yang panggil dia sedikit ke depan jadi pemimpin. Dia punya hidup juga diatur sama Tuhan. Amin. Bukan hamba Tuhan yang langsung mati masuk surga, belum tentu. Terserah orang punya kosnya bagaimana. Bagi saya itu mati setuju itu. Kalau kau tidak benar, tidak bertobat bagaimana? Kita ini orang berdosa Pak, tapi kita harus bertobat. Jangan main-main. Yang hamba Tuhan belajar ilmu. Jemaah jengkel, kau belum tahu siapa setan datang. Berarti kau masih ada piara setan. Ada hamba Tuhan begitu. Jemaat bikin dia marah, dia sulayani perhatian jam 3 pagi. Ada jemaat yang memang ini setan pakai betul. Dia sakit tiap jam 3 pagi dan telepon gembala. Gembala pergi jenguk jam 3 pagi. Jam 9 dia gosip gembala. Nah jam 3 pagi dia sakit, gembala pergi lagi. Terus gimana ini? Kau dengar ya? Siapa setan datang kau mati. Ada gembala yang masih ada setan, itu bahaya. Jangan belajar-belajar ilmu, apalagi belajar-belajar mati. Tidak boleh. Kita ini dihormati Bapak. Nah, begini. Pak, dengar. Jangankan doa. Ini saya alami. Jangankan doa. Hamba Tuhan itu tidak boleh khawatir. Jangan. Saya baca ayat. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Ini hamba Tuhan. Memang kita tidak berguna, Pak. Tapi kalau siapa sambut kita, itu dia sambut Yesus. Bangga jadi hamba Tuhan. Perwakilan kerajaan Allah. Jadi kalau berkhotbah itu doanya juru bicara kerajaan Allah. Jadi saat ini saya juru bicara kerajaan Allah. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Barang siapa menyambut gembala jemaat sebagai gembala, maka dia menerima upah gembala. Bayangkan, ibu, kalau Pak mau kari pergi rumahnya ibu sambut dia sebagai gembala. Upah pelayanan dia seumur hidup, satu hari 1 dinar itu, ibu dapat semua dia punya upah. Amin. Amin. Jangan mana dia datang kau sambut, gubernur datang kau sambut, wali kota datang kau sambut, pendeta datang, pendeta cuci piring belakang. Ingat ya, saya sudah 26 tahun ini, saya orang tidak mau makan puji. Kau mau maki saya terserah, kau yang berdosa. Tapi saya sudah lihat pejabat-pejabat yang bikin gerakan. Kalau ada acara-acara pendeta dia taruh di kursi nomor 2, kursi nomor 3, kalian di belakang sana dia tidak panggil. Kalau tempat ini sebelah depan, mungkin pendeta dia taruh di belakang saya. Saya sudah temu model begitu dong. Hanya sampai di dong, sampai di dompu anak-anak. Tidak sampai dompu anak-anak. Anak narkoba, anak jual aset, anak bakalai harta. Lihat pejabat-pejabat itu susah sekali. Mereka dulu nama besar, sekarang dompu anak nama tidak ada. Karena waktu begitu menjabat itu dong yang duduk di depan. Hamba Tuhan dong tidak mau tahu, dong lewat sana, tidak hargai. Pak, saya tidak berkhotbah untuk orang hargai saya, tidak penting. Sampai hari ini Pak, saya tidak pernah tayang di pejabat muka rumah. Keliling dunia tidak satu pejabat akan ngomong bilang, saya sponsor, ini ada live toh. Tidak ada. Bawa proposal tidak pernah. Saya didatangi pejabat suruh bikin proposal, saya tidak bikin juga. Tidak mau. Jadi kalau saya punya rumah, Yesus kasih. Amin. Saya punya iPad begini, memang kasih. Ini dapat dari Amerika waktu pergi berkhotbah di Amerika. Amin. Ya kalau saya pakai sepatu ini bukan pejabat yang kasih. Pakai baju bukan. Habis khotbah ada yang kasih. Amin. Tidak pencuri. Tidak usah khawatir. Hidup tidak usah khawatir. Dia ada lanjut lagi, dia bilang begini. Ini saya mau selesai sudah. Gini. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Jadi begini, jangan belain tipu-tipu. Hamba Tuhan itu jangan suka tipu. Omong itu jangan putar sana putar sini. Mulut jangan putar. Kalau gembala tanya, kau di mana? Tidak gereja. Pak Gembala, memang saya sunniah, saya tidak mau gereja. Itu namanya kau gentleman. Kau maco betul-betul itu. Jangan, Pak Gembala, tidak segala biji di pantai kok. Tidak bisul, kau jangan bikin bisul. Karena ada orang tidak pernah berdoa minta kanker dubur, tiba-tiba kanker dubur. Tidak ada orang minta dia dapat kanker lidah, tiba-tiba bisa kanker lidah.
Jangan tidak sakit, jangan bilang sakit. Jangan kau pancing-pancing malaikat maut yang ada diam-diam itu. Jangan, hamba Tuhan itu tidak boleh tipu-tipu. Hamba Tuhan itu bicara yang benar-benar saja. Kau salah bilang saya salah. Jangan kau tambah lagi bilang saya salah. Mau kenapa? Tidak boleh. Ini namanya kau bikin takut orang. Tidak boleh. Kau bilang saya minta maaf saya salah. Dengan Anda berkata saya minta maaf saya salah, surga sudah di samping kamu. Apalagi kalau kau tambah lagi dan dia punya kata-kata pemanis, ampuni saya Tuhanku, sudah langsung masuk surga. Tapi kalau kau putar lagi, aduh sudah. Dan barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, bayangkan dia bicara hamba itu dia bilang kecilin. Kita ini kecil. Pak, jadi kalau ada orang kasih begini kita tuh jangan tersinggung. Mau kali kecil begini. Jangan tersinggung. Kok kita siapa juga? Kita ini kecil. Tapi jangan main-main. Orang kasih air saja di kita, orang itu diberkati. Amin. Kasih air saja. Apalagi aku. Kasih air saja diberkati. Saya bisa minum ini. Ini Pak sudah diberkati Pak. Amin. Pak punya anak tidak akan haus sampai 7 turunan. Amin. Loh itu kan Alkitab. Ini Tuhan yang bicara ini toh. Karena ia muridku, aku berkata sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Jangan makan puji. Bilang orang sebelah jangan makan puji. Ajar anak-anak di rumah ya mama persekutuan doa itu dengan ajar anak-anak. Begini. Kalau lihat pejabat tuh bikin biasa saja. Selamat pagi Pak RT. Salam Pak RT sudah. Lihat gubernur lewat. Salam Pak Gubernur. Sudah, tidak usah. Aduh. Ada pendeta tuh. Dia undang gubernur ada di depan gereja. Gubernur jalan di belakang. Saya bukan tidak menghargai pejabat, tapi tidak begitu juga. Gubernur itu dia datang itu untuk kau khotbah dia supaya dia bertobat. Kalau kau sudah begini dengan dia, firman sudah tidak berguna lagi. Juru bicara kerajaan Allah dengan juru bicara gubernur di provinsi mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Perwakilan. Kalau menteri datang dari sana dengan gubernur, siapa posisi lebih tinggi? Menteri dong? Karena menteri perwakilan negara. Anda perwakilan surga. Tidak mana ada menteri jangan bilang gubernur baru model begini. Kok bikin jatuh? Tidak boleh. Bertobat itu. Hamba Tuhan itu tidak boleh banyak di rumah jabatan. Tidak boleh di rumah jabatan. Hamba Tuhan itu tidak boleh pejabat-pejabat punya tidak boleh. Tidak boleh. Saya sudah menangkan banyak bupati. Saya ini pimpinan pemenangan politik ulang-ulang. Satu pun saya tidak pernah telepon mereka lagi. Selesai urusan selesai. Kalau sama telepon punya alasan untuk telepon. Kalau telepon untuk, aduh sudah. Tidak boleh. Hamba Tuhan kalau ada makanan di meja makan, rumah jabatan, hamba Tuhan ambil satu saja, tidak boleh makan paling banyak. Nanti doang nggak premi kita. Ya kasihan hamba Tuhan ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Makan satu cukup. Sorry saya ada kesehatan. Tidak usah. Tidak usah. Saya ngomong halus-halus saja. Supaya pekerjaan ini bergerak. Nanti dia bergerak. Nanti yang pekerjaan Tuhan bergerak. Kita ini orang kasih satu cangkir air saja sudah diberkati. Sudah diberkati. Saya ajar saya punya anak-anak. Saya punya anak Pak, saya tempelin sampai mata merah. Gara-gara pergi fan. Sekarang dia tinggi 190. Dia SD kelas 4. Jadi guru sekolah minggu ajar. Saya dapat laporan. Dia lari sana lari sini tidak mau dengar-dengaran.
Di atas mobil saya dengar saya tampilin dia, mata sampai merah. Ibu boleh bilang aduh, banyak orang bilang saya kejam, tapi saya bilang ke dia, lebih baik saya tampilin kau daripada Tuhan yang pukul kau. Kau tahu kenapa? Guru sekolah minggu adalah gembala hamba Tuhan. Kau hormati berkali-kali lipat. Kau boleh gagal menghormati kepala sekolah. Kau boleh gagal hormati gubernur. Kau boleh berdebat gagal dengan siapapun, tapi dengan hamba Tuhan jangan kau gagal. Saya ajar saya punya anak itu. Kalau pejabat datang di rumah mau makan, kami makan sama-sama, saya punya anak juga ambil makan. Kok di puru mana? Makan juga. Tapi kalau hamba Tuhan Pak, mereka semua naik ke atas. Tidak ada yang larang hamba Tuhan ada makan. Betul, betul. 50.000 dikasih sama tantenya, omnya. 5.000 langsung masuk amplop, mereka tulis perpuluhan. Di saat mereka baca media, apa sih perpuluhan? Saya bilang kau bayar, kau kasih Tuhan. Kalau nanti satu waktu papi tidak ada lagi, lalu kau menerima upah yang papi ajar, bahwa papi yakin kamu berkasa di bumi ini. Bangsa-bangsa sudah kenal kamu. Saya bilang sama anak saya, lu mau jadi hamba, lu mau pergi mana? Dia bilang dia mau akpol. Terserah, saya tidak ada bayar 1 sen pun. Sudah berapa jenderal panggil saya untuk berkata, ini nanti anaknya Pak Pendeta kasih kabar kalau kamu maju. Saya pulang, saya kasih tahu Given, hati saya tidak sama mereka. Kau tes normal, kau tidak gol, kau dengar, kau mau kemana pun kau pergi. Kau mau jadi hamba Tuhan, kau melayani, kau mau ke bangsa-bangsa, kau pergi. Papi pun kawan di seluruh dunia. Kamu tidak akan susah lagi. Kalau saya mati, kamu tidak akan pernah susah. Saya sudah berjejak di muka bumi ini karena Yesus Kristus. Bagian saya bukan itu. Bagian saya adalah ajar kamu hormati Tuhan lebih dari apapun. Pak, saya punya anak di sekolah, saya ajar dia. Kalau ada puntung rokok, guru suruh kau angkat, biar dia coret kau punya nilai. Jangan kau pilih puntung rokok. Kalau ada botol minuman, jangan kau pilih. Guru suruh jangan kau pilih. Pesannya apa saya bilang? Puntung busuk saja tidak kau sentuh, apalagi masih ada isinya. Jangan kau pegang barang. Makan wajib doa. Pagi siang malam saya tanya, siapa kasih sekolah? Mereka akan jawab Yesus. Di mobil saya tidak cerita apapun, saya cerita saya masa lalu. Bahwa saya ini anak pengungsi, tinggal di kandang ayam. Anak pengungsi timur-timur, tinggal di kandang ayam. Jadi koster di gereja, cebok anak sekolah minggu, urus pelayanan, orang kakek saya jaga alat di lapangan. Tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa tentang pelayanan. Dan saya bilang sama mereka, Given, kalau kau bisa tinggal di rumah miliaran rupiah, kau bisa punya mobil yang mahal-mahal, kau tahu siapa yang kasih? Yesus. Kalau gurumu tanya siapa bayar uang sekolah, kau jawab Yesus. Lalu mereka bilang, nanti kawan-kawan bilang, karena kau bilang papa yang bayar? Tidak, kau jawab Yesus. So, tidak butuh laporan untuk mereka mengerti itu. Tapi saya mau supaya surga mengerti. Amen. Akuilah Tuhan dalam lakumu, supaya diluruskan jalan-jalan. Tidak boleh makan puji. Kita hamba Tuhan ini, kalau Tuhan tidak pakai ini sampah. Baru belajar 1-2 ayat mulai planting di Facebook. Saya lihat mereka itu yang omong ribut-ribut itu tidak ada jemaat. Coba lihat yang ribut-ribut itu, mayoritas tidak ada jemaat. Luruskan orang pun khotbah, kerja bangun pagi kas lurus orang pun khotbah, bangun pagi kas lurus orang pun khotbah. Hanya hidup karunianya meluruskan khotbah orang. Curiga sana, curiga sini, serang sana, serang sini. Aduh, sudahlah. Kau yang menyerang dia tidak berguna, dia yang kau serang tidak berguna. Yang ada di media sosial adalah surga membaca ketika Tuhan perintah malaikat. Coba kau cek dunia maya, apa yang terjadi para hamba Tuhan di Indonesia. Malaikat melaporkan, manusia-manusia tidak berguna sedang saling menyerang Pak. Sampah semua kita ini. Tidak berguna. Ini ada Oma saya yang persekutuan doa. Saya senang ya, mertuanya Omar ini hebat, persekutuan doa. Hari ini saya bangga sama dia, adiknya saya.
Tiap hari Selasa dia buka persetujuan. Saya suka ikuti, saya lihat, oh ini orang bagus. Orang bisa muat itu. Saya senang, saya lihat, saya senang. Saya bangga itu. Saya bangga. Pak Pendeta dia ini. Jadi kalau orang cuci maki bicara kita itu dengar orang lapor saya sapa itu. Sudah tenang. Kok papi ini bukan siapa-siapa, kita sapa. Saya kalau Tuhan tidak panggil saya ada di saya punya sepupu itu Timur itu yang di Nebonat itu. Itu saya punya sepupu itu. Yang kalau ada sedikit gerakan macet langsung Nebonat itu. Saya punya sepupu kandung itu Timor Leste. Mereka hidup di dinding bebak-bebak begitu. Saya pun begitu. Hanya sekarang kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan, ini hanya karena kemurahan. Dan saya selalu ingatnya ke situ. Daripada bikin kurang ajar lalu Tuhan buat kembali ke situ. Suara hidup baik lebih bikin. Makanya saya malas nyerang orang, kritik orang, omong-omong orang itu saya malas. Karena saya juga takut. Kalau Tuhan bilang, kok lu rasa semua hebat emang. Lalu dia kasih kembali lagi. Itu lihat Saul itu. Tuhan pilih dia di lapangan. Tukang cari domba. Ternak orang ayahnya. Tuhan bunuh dia masalah ternak juga. So, jadi raja otaknya masih lama. Ada orang yang dia punya sifat busuk, tukang gosip. Tuhan pakai dia supaya dia puluh pisau berkabaran Injil. Dia jadi penggosip lagi. Akhirnya kasih kembali jadi jabatan tukang gosip. Dia pelayanan tetap begitu. Tidak maju. Kita ini tidak berguna. Jangan bikin-bikin. Satu lagi. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi Pak, saya kasih tahu. Satu waktu Pak, akan ini jadi sejarah. Buatlah sesuatu dengan Tuhan, kerjakan setulus mungkin. Sisanya adalah sejarah. Engkau, jemaat, dan keturunanmu. Sisa ini akan jadi sejarah. Bapak akan lewat sini dan tunjuk dulu kita pernah di sini. Jadi Pak, jangan bilang nanti setelah saya buka gereja terus ini akan jadi persekutuan selamanya. Jangan. Sobat tidak tahu. Malaikat ada planning Pak mau dapat rumah mewah, palsu planning tetap di sini. Ini nanti jadi malaikat bilang coret, ganti yang lain. Jangan planning. Sudah layani Tuhan saja. Jangan pikir, nanti saya hanya begini. Tidak boleh, jangan. Tidak usah. Jalani saja. Tidak usah pikir apa yang kita makan, minum, pakai. Buat yang terbaik saja. Ini saya tidak bicara soal keberuntungan. Karena kita tidak bergantung pada keberuntungan, kita bergantung pada ketaatan. Dan ketaatan mendatangkan berkat. Yang pasti orang yang melayani Tuhan tidak akan dipermalukan. Tidak mungkin saya punya adik hari Domingus, tiap hari Selasa dia live. Terus sampai setahun dia hanya model begitu. Tidak bisa. Satu hari dia menggembalakan jemaat yang besar. Dan akan ada orang yang satu barisan dengan jalannya. Itu bukan anugerah Tuhan. Itu bukan anugerah Tuhan semata. Itu kepercayaan Tuhan. Orang yang setiap perkara kecil sudah pasti percaya perkara besar. Tapi orang yang dapat perkara besar, tapi karakternya rusak, dia akan kembalikan ke perkara kecil. Bahkan bukan kecil, kecil-kecilan. Jangan makan puji. Ingat Pak, saya perhatikan juga cara jalan hamba Tuhan waktu jemaat masih 5 orang. Orang undang dia. Jemaat naik 50. Jemaat naik 500. Jemaat sebesar dari sini shalom. Belum sampai mimbar nih. Mulai dia AC. Ini panas. Coba dibuat lebih manajemennya coba. Ini yang buang mutiara ke mulut babi betul ini. Jangan cara banting-banting itu perhatikan juga. Jangan bikin banting-bantingan yang terlalu. Yang malaikatnya bacanya nanti salah. Nanti Tuhan salah baca. Ada orang cerita sama saya, tapi saya sudah perhatikan 25 tahun saya sudah melayani. Khotbah masih awal-awal persembahan kasih 25.000. Saya pernah Pak khotbah dulu di kampung orang kasih ayam. Saya sewa orang pemotor dari Atambua Pak.
Adik-adik, kakak pergi dengan motor ke Kepa, orang kasih ayam. Kakak bawa motor orang punya ini, masuk lubang. Kan itu hujan tuh, bulan-bulan Desember. Masuk lubang, jatuh. Ini ayam ikan di dalam, ini apa di dalam apa ya? Keranjang anyaman itu. Jadi jatuh, motor jatuh. Saya selamatkan. Ini saya selamatkan ayam. Saya periksa. Semoga dia masih dalam kondisi hidup. Tapi ada yang kalau dulu masih perkotaan orang kasih persembahan kasih 25.000. Terima Tuhan, terima kasih berkat hari ini. Ini minimal ayam 1 ekor ada. Pulang keluarga semua. Orang belum terlalu kenal. Begitu orang sudah mulai kenal, 250.000. Banyak butuhku. Terakhir sudah pakai tarif 500. Ada yang lebih jahat lagi Pak. Sebelum berkhotbah dia bilang transfer memang. Ada. Ketemu saya dia cerita, dia orang tua. Anak, kalau bapak tidak, bapak cek dulu. Transfer memang masuk baru bapak tahu. Kalau di bawah 1 juta, lebih baik ambil kembali sah. Kau jemaat besar-besar kok persembahan 1 juta saja, dia orang begitu deh saya. Tapi saya juga lihat, saya pikir-pikir, kalau dia di posisi beta nih berarti dia bisa cek banyak orang. Ini bahaya. Kita ingat ya, kita hamba Tuhan tidak boleh duduk dengan orang begitu. Jangan duduk dengan orang yang om uang, cari uang. Pak Maka, saya kasih tahu Bapak, ini saya tutup. Jangan pernah duduk dengan teman pendeta yang pagi-pagi Pak ada 2 puasa lalu dibilang, bikin apa adik? Adik mau kalian bikin apa? Ini kakak saya ada 2 puasa. 2 puasa betul? 2 puasa supaya minta kemurahan Tuhan, ada berkat Tuhan, kami bisa bangun gereja. Lalu dia bilang, sudah stop puasa. Proposal. Hati-hati. Jangan bergaul dengan orang. Tutup, padam telepon langsung. Bila perlu blokir. Nanti dia bikin rusak Pak. Nanti Pak tidak berdoa lagi. Tidak ada jam doa lagi. Nanti bahaya. Istri anak kasihan. Tidak boleh. Jangan cepat-cepat. Kalau ketemu pejabat Pak, dia mau kasih uang, Bapak masuk akal. Pak Pendeta, saya mau tergerak memberkati Pak Pendeta. Kalau dia pejabat, dia omong begitu Pak, 500.000 Pak terima. Tapi kalau sudah di atas 50 juta Pak, saya kasih tahu, jangan Pak terima. Dia kena tangkap KPK, aliran dana diperiksa Pak, transfer, Pak masuk penjara. Hati-hati, jangan sembarang. Jangan sembarang. So kalau pejabat dia kasih 50 juta, bagaimana dia gubernur gaji 5 juta saja, dia kasih paling 50 juta. Memang betul, Tuhan gerakan dia. Tapi nanti ada yang gerakan Pak juga bahaya. Jangan bikin-bikin. Tidak boleh. Intinya begini, bahwa ini Tuhan punya pekerjaan. Satu ayat saya baca buat Bapak dan Ibu kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Coba kasih bunyi musik. Kasih bunyi dia pun ada penyembahan. Ada penyembahan. Musik penyembahan. Yang beatnya itu. Kembali ke kunci awal. Ini kunci apa? KG. Bukan transport. Ingat pelayan Tuhan, dengar. Buku tugas melayani Tuhan. Belajar buat yang terbaik di situ. Kasih dulu dia punya. Semua ini milikmu.
milikmu. Semua ini milikmu. Ini pekerjaanmu. Ini pekerjaanmu. Ambil alih Tuhanku. Aku mendampingimu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Jadi kita mau marah, kita mau tuntut apa tidak bisa. Jadi kalau kita melayani susah, sudah ini Tuhan punya. Tuhan benar, saya mendampingi. Ini aja. Jadi kemana mau Tuhan bawa? Mengalir dalam penyembahan, mengalir. Saya juga tidak pernah juga saya bisa keliling dunia. Diundang terbang sana. Saya sampai ngungsi kiri jalan kaki ini. Jemaat sekolah minggu. Anak sekolah minggu saya sampai ke gereja. Beliau kenal, saya punya pendeta. Saya jemaat sekolah minggu, umur 17 tahun jemaat sekolah minggu. Apalagi kalau anak-anak pengusaha itu kan tidak bisa berak di kursi. Ini kloset jongkok, mereka bisa duduk. Jadi kalau mereka yang jongkok pasti berdiri. Mereka bilang, saya tanya, ada sudah pas taruh tangan begini dia lepas di tangan ini. Tapi saya cuci dan saya cebok saja bersih. Orang tuanya ibadah, saya pinjam saja orang ibadah. Tapi saya tahu betul, saya percaya bahwa saya tidak bikin untuk siapa-siapa. Karena kalau saya 3:23 apapun juga kamu berbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Termasuk orang pun saya itu sudah kita lakukan. Sampai saya pelayanan, saya pernah selot orang punya WC, Pak. Sepiteng tidak bisa masuk. Saya raut 2 kali 3, Pak. Sampai kotoran saya pakai tangan begini baru saya keluar ke atas. Saya masih pacaran dengan istri. Dia datang dari sana. Saya bilang jangan dulu, saya mandi dulu. Tai penuh badan. Saya sudah lewati semua. Jadi itu yang buat saya ingat kalau orang protes saya maki, saya cuci maki, saya bicara saya orang tersinggung di semuanya. Saya tidak peduli. Saya juga jawab saja. Saya minta maaf kalau ada salah. Tetapi untuk marah tidak bisa. Kenapa? Saya datang dari Tai. Kau melayani pekerjaan Tuhan kalau ada kesulitan, tantangan, kekurangan. Saya cuma berdiri di hadapan Tuhan malam-malam, angkat tangan di hadapan Tuhan berlutut. Semua ini milik. Semua ini milikmu. Ini bukan kita punya. Ini Tuhan punya. Jadi kita tidak boleh stres dengan apa yang kita kerjakan. Ini proyek kerajaan Allah. Ini mega proyek kerajaan Allah. Pembangunan yang pernah terjadi, yang hebat di muka bumi ini. Ini bukan gedung pencakar langit yang pernah ada di Dubai. Mega proyek yang pernah dibangun di muka bumi ini adalah mega proyek satu-satu jiwa. Sebab mega proyek yang dibangun dunia ini melibatkan emas, perak, permata. Tetapi Yesus berkata, kamu ditebus bukan dengan emas, perak, permata, tapi dengan darah Anak Domba Allah, darah Kristus Yesus yang tercurah di Golgota. Itu pembangunan yang paling besar dan maha dahsyat di muka bumi ini. Apa itu pembangunan? Dia bangun seseorang. Dia bangun seseorang. Dia bangun seseorang. Dia bangun seseorang. Dia bangun seseorang menjadi tubuh Kristus bagi kemuliaan Bapa. Hanya ini aja, tidak ada yang lain. Buat ini Pak, kerjakan saja. Kerjakan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Layani mereka. Tapi percayalah,
Orang yang berharap pada Allah tidak akan dipermalukan. Kita berdiri sama-sama.